Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan bantuan luar negeri. Bantuan tersebut berawal dari adanya rencana Marshall, di mana pada waktu itu Amerika Serikat menyalurkan dananya sebesar 17 dolar Amerika Serikat, 1,5% dari GNF AS per tahunnya. Ada beberapa yang mendasari lahirnya program tersebut. Pertama, adanya aliran modal keuangan dari Amerika Serikat dan adanya rencana-rencana yang koordinir dengan baik dan menggunakan data tersebut secara produktif dalam membangun kembali stok modal fisik yang rusak di Eropa. Kedua, 2 dekade setelah Perang Dunia II usai, dunia ditandai oleh banyaknya negara yang merdeka dari jajahan Eropa, khususnya negara-negara di kawasan Asia dan Afrika. Ketiga, setelah PD2 usai, motif-motif di belakang program bantuan Amerika Serikat tersebut terlihat sangat kompleks, mulai dari untuk kepentingan sendiri hingga untuk kepentingan umumnya. Lembaga-lembaga bantuan internasional, The ASEAN Development Bank, ADB merupakan lembaga negara yang anggotanya adalah pemerintah-pemerintah dari berbagai negara. ADB juga merupakan organisasi regional, karena kegiatan-kegiatan difokuskan di kawasan Asia dan sebagian besar negara anggotanya juga berada di Asia. ADB tidak hanya merupakan sebuah organisasi di kawasan Asia, melainkan sebagai institusi dengan cangkupan wawasan seluruh dunia. Fungsi dan tujuan ADB: A. Menyokong investasi modal pemerintah maupun swasta di kawasan Asia untuk tujuan pembangunan. B. Memanfaatkan berbagai sumber dana yang tersedia untuk membiayai pembangunan. C. Memenuhi permintaan negara-negara Indonesia anggota untuk membantu mereka dalam mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan dan rencana pembangunan mereka dengan tujuan untuk memanfaatkan setiap sumber daya yang dimiliki, menyehatkan perekonomian, dan meningkatkan ekspansi perdagangan luar negeri, terutama di antara negara-negara di kawasan Asia sendiri. D. Memberikan bantuan teknis untuk menyiapkan, membiayai, dan melaksanakan berbagai program dan proyek pembangunan, termasuk juga merumuskan usulan bagi proyek-proyek tertentu. E. Bekerja sama dengan PBB dan badan-badan organisasi di bawah PBB, terutama dengan ECAFE. F. Melaksanakan berbagai kegiatan dan memberikan berbagai jasa-jasa lainnya sesuai dengan tujuan ADB. Kegiatan-kegiatan ADB: A. Memberikan fasilitas pinjaman. Pada dasarnya, kegiatan menyalurkan dana ADB berbagai dalam usaha kategori utama, yaitu 1. Pemberian fasilitas pinjaman yang umumnya dilaksanakan. 2. Pemberian fasilitas khusus. B. Macam-macam pembiayaan yang diberikan dalam pemberian pinjaman, baik secara pemberian pinjaman satu-satunya maupun bersama-sama dengan para pemilik dana lainnya, dilaksanakan oleh ADB dengan cara-cara sebagai berikut. 1. Dengan memberikan pinjaman sebagian dalam mata uang lokal dan sebagian dalam mata uang asing. Kebutuhan biaya-biaya proyek dan mata uang yang bersangkutan bisa dipenuhi. Atau dengan memberikan fasilitas untuk membiayai pengeluaran lokal suatu proyek yang dalam dilakukan dengan menyediakan mata uang lokal tanpa harus menjual cabang emas atau devisi negara yang bersangkutan. Baik, terima kasih.
Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Cassandra, NIM 2112230080. Saya dari kelompok 2 akan membahas materi tentang dampak bantuan luar negeri terhadap pembangunan. Pada umumnya, pada negara-negara penerima bantuan, semakin banyak modal yang dimiliki, maka tingkat pengembalian modalnya itu menjadi semakin rendah dan kecenderungan untuk konsumsi itu menjadi lebih besar. Meskipun belum ada kajian yang cukup mendalami mengenai hal ini, banyak devisa yang dimiliki cenderung akan menurunkan tingkat harga dan menyebabkan semakin besarnya permintaan akan impor, sebagaimana yang diharapkan oleh pihak pemberi bantuan. Namun hal ini juga menyebabkan penurunan insentif untuk menghasilkan produk ekspor yang sebenarnya tidak diharapkan. Dan bantuan pangan mempunyai pengaruh yang sama, menurunkan harga pangan, karena bantuan tersebut memenuhi sebagian permintaan di dalam negeri, yang berarti akan menurunkan insentif bagi petani dalam negeri dalam menghasilkan bahan makanan. Bantuan luar negeri tersebut mempunyai dampak yang berbeda terhadap pembangunan. Yang pertama, misalkan saja jangka waktu pinjaman pemerintah negara donor yang relatif lama, sehingga meringankan beban pembayaran di masa mendatang dan akan meningkatkan aliran bersih dari sumber-sumber luar negeri di masa mendatang. Hal ini sering dikenal dengan istilah nilai hibah. Nilai hibah dari pinjaman ini adalah sebesar selisih antara jumlah pinjaman dengan nilai yang sekarang yang didiskonkan atau diskon present value dari pembayaran kembali pinjaman hutang pokok plus bunga yang ditunjukkan sebagai presentasi dari the loan's face value. Tingkat di diskon tersebut didasarkan atas tingkat suku bunga aktual dari pasar komersial. Kedua, perbedaan antara bantuan resmi dari pemerintah negara donor dan aliran modal swasta adalah bahwa pemberi bantuan dan sumber-sumber modal resmi lainnya seringkali memanfaatkan bantuan mereka untuk mendukung kebijakan mereka. Pemberi bantuan menginginkan kerjasama secara politik dan militeral. Seringkali negara-negara donor, baik bilateral maupun multilateral, juga menggunakan bantuan tersebut sebagai alat untuk mempengaruhi pemerintah negara yang sedang berkembang untuk mengubah kebijakan pembangunan mereka sesuai dengan keinginan negara pemberi bantuan tersebut. Misalnya, suatu negara donor memberikan bantuan untuk mendukung kebijakan devaluasi dan program-program liberalisasi, perubahan sistem perpajakan, perbaikan kebijakan upah, penyesuaian harga bahan makanan, dan harga barang-barang hasil pertanian lainnya. Pemberi bantuan juga memberikan bantuan teknik yang sebagian besar benar-benar berupa bantuan teknik dalam artian sempit. Namun banyak pula penasehat dari luar negeri ini membantu menentukan arah kebijakan pemerintah dalam beberapa hal seperti pengalihan anggaran dan alokasi sumber daya lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi dari dampak bantuan luar negeri terhadap pembangunan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agustia Ponika Putri, NIM 2112230086. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang manfaat investasi asing. Biasanya tujuan yang paling umum dikemukakan adalah untuk menciptakan lapangan kerja, proses alih teknologi, dan keterampilan yang bermanfaat, dan sebagai sumber tabungan atau devisa. Perluasan kesempatan kerja. Bukti empiris di beberapa negara menunjukkan bahwa manfaat perluasan kesempatan kerja yang dihasilkan oleh adanya investasi asing, karena suatu hal menjadi nampak kurang begitu nyata. Bukti-bukti yang menunjukkan bahwa harapan-harapan negara, tujuan atau tuan rumah akan adanya penciptaan lapangan kerja oleh investasi-investasi TNC ini jarang terpenuhi. Di sisi lain, ada beberapa kritik mengenai kehadiran TNC, antara lain menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan ini bukan saja cenderung untuk menggunakan teknologi-teknologi yang lebih padat modal,
daripada perusahaan-perusahaan lokal atau tuan rumah pada industri yang sama. Alih teknologi, manfaat pokok kedua yang diharapkan dari adanya investasi asing adalah proses alih teknologi dan know-how. Ada 3 faktor yang mempunyai kemampuan sebuah NSB dalam mengkapitalisasi berbagai peluang dari adanya investasi asing, yaitu satu, kapasitas negara tuan rumah dalam menyerap informasi baru, dan hal ini ditentukan oleh keterampilan sumber daya manusia yang dimilikinya. 2. Kemauan TNC untuk mengakomodasi keinginan-keinginan negara tuan rumah dalam proses alih teknologi. 3. Kebijakan-kebijakan negara tujuan terhadap alih teknologi serta pengumpulan dan penyebaran informasi. Manfaat perolehan devisa. Manfaat ketiga yang diterima oleh NSB dan dari investasi asing adalah memperoleh tabungan dan mendapatkan cadangan devisa. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Meluta, NIM 211213053. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan terhadap investasi asing dan peminjaman komersial. Kebijakan yang bersifat relatif tersebut dibagi antara lain: 1. Prasyarat kinerja, 2. Hukum kejenuhan atau 1. Ration, 3. Pengendalian reputasi laba, sedangkan kebijakan yang berupa rangsangan adalah adanya investasi pajak. Bertujuan untuk agar mitra lokasi dapat memantau teknologi yang masuk, mempelajarinya, dan kemudahan menerapkan dalam perekonomian. Reaksi adalah prasyarat kinerja biasanya ditetapkan untuk sikap industri. Misalnya, bagi TNC yang memasuki industri perakitan otomobil diharuskan untuk meningkatkan kandungan lokal dari mobil secara progresif. Dan inisiatif pajak yaitu sejauh ini inisiatif pajak merupakan dorongan yang paling banyak diberikan kepada TNC. Dimaksud dengan pinjaman komersial. Pinjaman komersial ialah belakangan sumber dana dari negeri yang sangat cepat perkembangannya adalah pinjaman swasta yang berasal dari 3 sumber, yaitu 1. Bank lending, 2. Pinjaman komersial, 3. Kredit ekspor. Bank lending ialah salah satu bentuk dari investasi portofolio. Bentuk lainnya adalah pembelian saham perusahaan-perusahaan terhadap NSB oleh pihak asing. Bentuk keduanya relatif paling baru adalah pinjaman komersial dari bank-bank di luar negeri, baik dari pasar elektronik maupun pinjaman bisa dari bank luar negeri dengan menggunakan dana merah sendiri. Jumlah pinjaman seperti itu pada akhir tahun 1984 sebesar 2 miliar dolar AS, dan sebesar 2 miliar dolar AS berasal pinjaman erosureni. Pinjaman jenis biasanya untuk jangka waktu yang jauh lebih pendek daripada bond issues dan dengan tingkat bunganya yang sama jika bank-bank tersebut meminjamkan pada bank lainnya. Baiklah, itu saja dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Asma Dita, NIM 211233073. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber pinjaman luar negeri bagi pembangunan di Indonesia. The Intergovernmental Group on Indonesia atau IGGI. IGGI adalah forum tempat pertemuan berkala antara Indonesia dengan negara-negara donor dan lembaga-lembaga keuangan internasional yang dibentuk tidak berdasarkan perjanjian internasional.
IGG merupakan forum kerjasama dan pertemuan konsultatif untuk Indonesia, bukan merupakan lembaga internasional, tidak memiliki sekretariat permanen, dan tidak pula memiliki staf ahli. Perekonomian di Indonesia dalam tahun 1996 menghadapi dua masalah pokok yang sangat serius. Pertama, krisis ekonomi dan keuangan berupa inflasi yang sangat tinggi, krisis neraca pembayaran, akumulasi utang yang tidak terbayar, dan keadaan ekonomi yang kacau. Kedua, krisis sistem ekonomi di mana hampir tidak ada pembangunan ekonomi, birokrasi, sistem pajak, perbankan, dan perdagangan luar negeri yang berjalan dengan baik, semuanya kacau, dan rusaknya prasarana. Oleh karena itu, pemerintah Belanda mengambil inisiatif untuk memulai dan jadi tuan rumah pertemuan negara-negara kreditor yang bersifat internasional untuk mempertimbangkan pemberian bantuan guna mengatasi yang telah disepakati di Paris pada bulan Desember 1966. Pada pertemuan terpisah, pada waktu yang sama diadakan pertemuan di Paris pada bulan Desember 1966 yang disepakati oleh Prancis. Consultative Group on Indonesia atau CGI. Latar belakang pembentukan CGI berawal pada adanya insiden Dili atau Timur Timur pada bulan November tahun 1991. Pinjaman atau hibah CGI, pinjaman atau hibah pemerintah yang diterima dari negara-negara peserta sidang CGI. Pinjaman Indonesia tersebut terdiri dari pinjaman bilateral dan multilateral. 1. Pinjaman bilateral. Pinjaman bilateral adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa maupun dalam bentuk barang atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang berasal dari pemerintah suatu negara melalui suatu lembaga atau badan keuangan yang dibentuk oleh pemerintah negara yang bersangkutan untuk melaksanakan pemberian pinjaman yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Dari segi jenisnya, pinjaman atau hibah bilateral dapat dibedakan dua jenis, yaitu 1. Hibah grant atau yaitu penerimaan negara baik dalam bentuk devisa maupun barang atau jasa yang tidak perlu dibayar kembali. 2. Pinjaman lunak atau soft loan, yaitu pinjaman yang disetujui oleh negara-negara donor dengan persyaratan grant elemen minimumnya 25% dengan bunga pinjaman 35% atau kurang, jangka waktu pengembalian cukup lama atau sekitar 25 tahun atau lebih. Termasuk tenggang waktu 7 tahun atau lebih. 2. Pinjaman multilateral. Pinjaman multilateral adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa maupun dalam bentuk barang atau jasa yang diperoleh dari pemberian pinjaman luar negeri yang berasal dari lembaga keuangan internasional maupun regional, dan biasanya Indonesia merupakan anggota dari lembaga keuangan tersebut. Mekanisme pinjaman CGI. 1. Paris Club. Paris Club merupakan institusi formal bagi negara-negara kreditur pinjaman Official Development Assistance atau ODA yang diberikan kepada para peminjam yang mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran pinjaman luar negerinya. Pertemuan Paris Club selama krisis ekonomi telah dilakukan 2 kali, yaitu 1. Paris Club 1.
Pertemuan Paris Club 1 ini dilakukan pada tanggal 22 sampai 23 September tahun 1998 yang dihadiri oleh 17 negara kreditor, yaitu Australia, Belgia, Denmark, Kanada, Finlandia, Prancis, Inggris, Jerman, Italia, Jepang, Belanda, Korea, Spanyol, Swedia, Swiss, dan Amerika Serikat. 2. Paris Club 2. Krisis moneter yang terjadi sejak bulan Juli 1967 ternyata berdampak sangat luas, tidak hanya pada perekonomian Indonesia, namun berdampak pula terhadap aspek kehidupan berkebangsaan Indonesia, terutama di bidang politik. London Club. London Club merupakan institusi informal bagi para kreditor pinjaman komersial yang diberikan kepada peminjam yang tidak mampu melakukan pembayaran pinjaman luar negerinya. Pinjaman di luar IGGI atau CGI. Golongan negara ini tidak ikut serta dalam perundingan di Tokyo maupun di Paris dalam rangka penyelesaian utang-utang Indonesia maupun dalam sidang-sidang IGGI maupun CGI. Alasan klasik yang dikemukakan oleh negara-negara tersebut adalah justru utang-utang tersebut timbul karena politik imperialis atau kolonial negara barat dan mereka tidak ikut bertanggung jawab. Indonesia telah menyelesaikan utang-utang dengan golongan negara-negara tersebut dalam perundingan bilateral seperti negara-negara sosialis atau komunis dan negara-negara di kawasan Eropa Timur antara lain Cekoslovakia, Hongaria, Rumania, Yugoslavia, Uni Soviet, atau dahulu sebelum terpecah Bulgaria, Polandia, dan Jerman. Perkenalkan, nama saya Doni Maulana. Saya akan menjelaskan sekilas tentang uang luar negeri di Indonesia. Pemanfaatan uang luar negeri pemerintah untuk membiayakan belanja negara sedemikian rupa sehingga dapat mendukung kegiatan ekonomi, terutama kegiatan-kegiatan yang produktif, sehingga pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, pembiayaan anggaran pemerintahan uang luar negeri, pemerintah berperan untuk membiayai defisit anggaran yang tercipta dari selisih antara pemerintah domestik dan belanja pemerintah. Utang luar negeri menjadi salah satu alternatif bagi pemerintah untuk pembiayaan defisit anggaran di samping kebijakan pencetakan uang dan penjualan aset negara. Pemerintahan Indonesia telah sejak lama memanfaatkan uang luar negeri sebagai sumber pembiayaan defisit anggaran. Lonjak uang luar negeri ini didorong oleh faktor-faktor alternatif yang berupa penggunaan mata uang yen Jepang terhadap dolar Amerika Serikat dan jatuhnya harga minyak di pasar dunia mengakibatkan pemerintah harus menarik utang luar negeri yang lebih besar baik dari ABD, Bank Dunia maupun IMF. Di awal tahun 1990-an, utang luar negeri pemerintah masih terus meningkat hingga tahun 1994 dengan pertumbuhan sebesar 11,73% dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian tahun 1995 pertumbuhan uang luar negeri pemerintah dapat ditekankan hingga 1,66% dan bahkan pada tahun 1996 dan 1997 uang luar negeri di pemerintahan Indonesia mengalami penurunan, yaitu masing-masing sebesar
7,19% dan 9,9%. Pasca krisis nilai tukar yang menghantam Indonesia sejak pertengahan 1907, uang luar negeri pemerintahan kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 1998 dan 1999. Utang luar negeri pemerintah mengalami peningkatan sebesar 24,97% dan 12,49%. Terdapat sejumlah masalah sehingga uang luar negeri ini pemerintahan tidak lagi memainkan pemerintahan sebagai mestinya, antara lain. 1. Adanya transfer negatif. Terjadinya transfer negatif dalam hal utang luar negeri pemerintahan. Transfer negatif ini terjadi akibat penarikan utang luar negeri, baik pinjaman program maupun pinjaman proyek, lebih kecil dibandingkan dengan pembayaran kembalian utang luar negeri. Berikut bunganya. 2. Tingkat rasio pembayaran utang luar negeri belanja negatif. Berdasarkan pembayaran utang luar negeri negatif, pemerintahan juga menimbulkan konsekuensi terhadap pesan belanja negara. 3. Tingginya biaya utang luar negeri. Pemanfaatan utang luar negeri sebagai pembiayaan pembangunan tak jarang didasari oleh persepsi murahnya utang luar negeri daripada sumber pembiayaan lainnya. 4. Alokasi atas dana yang didapatkan dari utang luar negeri seringkali kurang efektif. Utang luar negeri dapat dimanfaatkan seoptimal